Perkenalkan, nama saya Fridolina Sanlain, semester 6 kelas B, jurusan Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Korupsi adalah tindakan yang tidak wajar yang dapat dilakukan untuk kepentingan atau kesenangan pribadi yang dapat merugikan orang lain dan juga bisa merugikan diri kita sendiri. Korupsi itu satu kata yang saya yakin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan, hampir di semua media cetak pada membicarakan tentang korupsi. Seolah-olah korupsi ini sudah menjadi bagian dari budaya yang sulit untuk diberantas ataupun dihilangkan. Kebanyakan orang mungkin masih menganggap kalau korupsi itu hanya sebatas perbuatan seseorang mengambil uang yang bukan haknya. Padahal, korupsi itu sebenarnya berawal dari hal-hal kecil dan bahkan tempat terjadinya korupsi itu tidak hanya sebatas arena politik yang dilakukan oleh para pejabat, pegawai, dan koruptor-koruptor lainnya. Akan tetapi, perbuatan korupsi tersebut bisa terjadi di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh para siswa yang masih duduk di bangku sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan. Korupsi yang berawal dari hal-hal kecil yaitu korupsi waktu. Korupsi waktu adalah tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, saya sendiri seorang mahasiswa pernah melakukan korupsi waktu. Korupsi waktu yang saya lakukan adalah terlambat ke kampus. Terlambat ke kampus dikatakan sebagai bagian dari korupsi waktu karena sebagai mahasiswa, tugas kita adalah untuk belajar, disiplin, dan taat pada aturan yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang saya alami yang berasal dari dalam diri saya sehingga saya melakukan tindakan korupsi yaitu: yang pertama, bangun terlambat, yang kedua, pemalas. Akibat yang saya dapatkan dari tindakan korupsi yang saya lakukan tersebut yaitu yang pertama, ketika saya terlambat dan saya masuk ke kelas, saya mengganggu konsentrasi dosen dan mahasiswa lainnya yang menyebabkan dosen tersebut marah dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke kelas jika waktu toleransinya sudah lewat. Yang kedua, terlambat materi yang disampaikan dosen. Yang ketiga, mengurangi nilai. Cara yang dapat saya lakukan agar tidak melakukan tindakan korupsi yaitu yang pertama, niat. Hal pertama yang saya lakukan adalah niat dari hati, berniat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Yang kedua, hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sama sekali tidak bermanfaat yang dilakukan. Yang ketiga, hilangkan rasa pemalas. Yang keempat, biasakan bangun lebih awal. Dan yang kelima, membuat alarm. Dan yang terakhir, pandai mengatur waktu. Baik, inilah penjelasan singkat dari saya tentang korupsi. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh para pejabat, pegawai, dan koruptor-koruptor lainnya. Akan tetapi, korupsi itu berawal dari hal-hal kecil yang dilakukan oleh para siswa yang masih duduk di bangku SD, SMP, SMA, dan bahkan mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan. Mari kita semua bangkit melawan korupsi yang ada pada diri kita sendiri dengan cara kita masing-masing. Karena korupsi berawal dari hal-hal kecil, jadi jangan biarkan ia tumbuh menjadi besar.
Sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya menyadari bahwa di video saya ini banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya harap adanya kritik dan saran yang membangun dari ibu dosen dan teman-teman demi kesempurnaan video saya ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.